Coba deh Anda bayangkan ya, malam Anda tidur nyenyak, enak banget rasanya, nggak ada keluhan apa-apa, badan seger, tekanan darah juga oke. Tapi pas bangun pagi, kok tiba-tiba separuh muka kaku, tangan juga agak susah gerak, ngomong jadi pelo dikit, nggak ada angin, nggak ada hujan gitu. Dibawa ke dokter, diagnosanya stroke langsung kan kepikiran. Loh, kok bisa? Semalam perasaan sehat-sehat aja. Nah, sumber kita kali ini dari transkrip video YouTube kanal Vitalitas Lansia, itu nunjukin penyebab yang mungkin, sama sekali nggak Anda duga. Bukan cuma soal gorengan atau mungkin rokok ya, tapi justru sesuatu yang kita anggap sehat banget. Buah-buahan, buah tertentu tapi ya. Oke deh, yuk kita coba bongkar ini bareng-bareng. Kita mau pahami nih, kenapa sih buah tertentu bisa jadi ada risikonya buat lansia, dan gimana kita baiknya menyikapi info ini. Iya, betul sekali. Kita semua kan tahu ya, buah itu gudangnya vitamin, serat, bagus lah pokoknya. Tapi, inti dari sumber kita ini ada satu gagasan penting. Cara tubuh kita, terutama lansia ya, setelah usia 60, itu memproses makanan, termasuk buah, itu bisa berubah loh. Sumber ini menekankan adanya perubahan fisiologis yang cukup signifikan. Misalnya fungsi organ penting, kayak hati, ginjal, itu cenderung kerjanya melambat. Ginjal contohnya, jadi kurang cekatan gitu buat buang kelebihan zat, misalnya kalium. Hati juga butuh waktu lebih lama buat metabolisme obat-obatan. Belum lagi pembuluh darah kita itu seiring usia cenderung jadi lebih kaku ya, terus lebih gampang meradang. Wah, jadi karena perubahan di dalam tubuh ini ya, yang bikin buah yang tadinya kita anggap teman baik, bisa jadi ada resikonya gitu. Sumber ini menyoroti beberapa mekanisme utama gimana ini bisa terjadi. Jadi bukan buahnya yang jahat ya, tapi lebih ke interaksinya. Interaksi dengan tubuh lansia yang udah berubah, terus juga sama obat-obatan yang mungkin rutin diminum. Nah, kalau salah pilih jenis buah, atau porsinya kebanyakan, atau waktu makannya nggak pas, atau ada interaksi sama obat, itu bisa bikin tekanan darah jadi nggak stabil, irama jantung keganggu, sampai ke proses pembekuan darah. Dan ini risikonya tuh kerjanya diam-diam gitu. Pelan-pelan nyiptain kondisi yang ya ujung-ujungnya bisa bikin pembuluh darah di otak nyumbat, stroke gitu. Oke, makin jelas nih. Sumber ini kan ada nyebutin beberapa buah spesifik ya. Mungkin kita nggak usah bahas satu-satu kayak daftar belanjaan ya. Tapi kita fokus ke mekanisme risiko utamanya aja kali ya, pakai beberapa buah sebagai contoh. Mekanisme pertama yang kayaknya disorot banget sama sumber ini tuh soal mineral penting kalium dan hubungannya sama fungsi ginjal. Gimana tuh? Benar, mekanisme pertama itu potensi kelebihan kalium, istilahnya hiperkalemia. Seperti tadi disinggung sedikit, fungsi ginjal lansia itu seringkali menurun ya. Ginjal kan tugasnya kayak filter utama buat buang kelebihan kalium dari darah. Kalau kerjanya melambat, ya kalium dari makanan bisa numpuk di darah. Sumber ini ngasih contoh buah pisang. Pisang. Wah, padahal itu kan favorit banget ya buat orang tua. Gampang dikunyah, manis, terus katanya bagus buat jantung kan karena kaliumnya itu. Pisang Ambon gitu, sering jadi andalan sarapan atau cemilan. Nah, ironisnya ya, justru kandungan kaliumnya yang tinggi itu yang perlu jadi perhatian di konteks ini. Buat orang yang ginjalnya normal sih bagus-bagus aja. Tapi pada lansia yang ginjalnya udah mulai melambat kerjanya, apalagi nih kalau ditambah minum obat darah tinggi jenis tertentu, kayak ACE inhibitor atau diuretik, yang efek sampingnya juga bisa nahan kalium di tubuh, nah risikonya jadi double. Kalium numpuk ini bisa ganggu irama jantung, terus bisa bikin pembuluh darah jadi lebih tegang, dan ya secara nggak langsung ningkatin resiko pembekuan darah. Sumber itu nyebut contoh kasus Ibu Sartini, usia 70, yang rutin makan 2 pisang Ambon plus obat darah tingginya. Terus ngalamin gejala jantung berdebar, lemes, sampai ada tanda stroke ringan gitu karena kadar kaliumnya tinggi. Jadi bukan berarti pisang harus stop sama sekali dong ya? Oh tentu enggak. Sumber ini juga nekanin pentingnya konteks. Yang perlu diperhatiin itu porsinya. Mungkin ya cukup 1 potong kecil aja gitu. Terus coba dikombinasikan sama protein, kayak yogurt tawar atau kacang rebus, biar penyerapannya lebih lambat. Dan yang paling penting nih, kalau Anda memang punya masalah ginjal atau rutin minum obat tekanan darah, ya wajib banget diskusiin soal makan pisang ini sama dokter Anda. Ini bukan soal buah baik atau buruk, tapi lebih ke cocok nggak sama kondisi tubuh kita sekarang. Oke, paham. Itu mekanisme pertama ya, beban kalium buat ginjal yang melambat.
Nah, sumber ini juga nyorot mekanisme risiko lain yang kayaknya relevan banget nih buat lansia, yaitu interaksi buah sama obat-obatan. Ini kayaknya lebih rumit ya. Iya, ini relevan banget, apalagi kan banyak lansia minum lebih dari satu macam obat ya, polifarmasi istilahnya. Mekanisme kedua ini melibatkan senyawa alami di dalam buah yang bisa ganggu cara kerja enzim di hati kita. Enzim ini kan tugasnya memecah obat biar bisa kerja efektif terus dikeluarin dari tubuh. Nah, kalau enzimnya keganggu, kadar obat di darah bisa jadi ketinggian atau malah kerendahan. Sumber ini ngasih dua contoh buah yang perlu diwaspadai terkait mekanisme ini, jeruk sama nanas. Jeruk? Waduh, padahal minum jus jeruk anget pagi-pagi itu udah kayak ritual sehat ya buat banyak orang. Sumber vitamin C, katanya. Betul, tapi beberapa jenis jeruk, terutama yang biasa diperas kayak siam atau medan, itu ada senyawa namanya furanokumarin. Senyawa ini tuh terkenal bisa ngehambat kerja enzim hati namanya CYP3A4. Nah, enzim ini penting banget buat mecah banyak banget jenis obat, termasuk obat kolesterol, golongan statin, beberapa obat darah tinggi kayak amlodipin, sama obat jantung lainnya. Akibatnya yaitu kadar obatnya bisa melonjak tinggi di darah. Efek sampingnya bisa pusing, detak jantung nggak teratur, bahkan bisa bahaya kalau obatnya itu berkaitan sama sirkulasi darah. Terus kalau nanas gimana? Bukannya nanas itu katanya bagus buat pencernaan ya? Nanas ceritanya agak beda dikit, tapi prinsipnya mirip, interaksi. Nanas itu ada enzim namanya bromelain. Bromelain memang bantu mecah protein, tapi dia juga punya efek samping ngencerin darah walau ringan. Nah, ini bisa jadi masalah kalau Anda udah minum obat pengencer darah dari dokter, kayak aspirin atau warfarin. Makan nanas barengan obat itu bisa ningkatin risiko perdarahan. Mungkin perdarahan halus saja sih yang nggak terlalu kelihatan. Selain itu, sumber ini juga ngingetin soal asamnya nanas. Kalau dimakan malam-malam gitu, bisa bikin asam lambung naik pas tidur. Nah, pada lansia, ini secara nggak langsung bisa ganggu suplai oksigen ke otak. Jadi inti dari mekanisme kedua ini, buah yang kelihatannya polos ini ternyata bisa jadi pengganggu metabolisme obat Anda. Makanya penting banget buat nggak makan buah-buah ini, terutama jus jeruk kental atau nanas banyak-banyak ya. Deketan sama waktu minum obat, kasih jeda lah beberapa jam. Dan selalu tanya dokter atau apoteker Anda soal kemungkinan interaksi antara buah kesukaan Anda sama obat yang lagi Anda minum. Wah, ini penting banget sih, terutama buat Anda yang minum beberapa jenis obat rutin ya. Oke, mekanisme ketiga yang kayaknya jadi perhatian gede juga di sumber ini tuh soal gula darah. Kita seringnya fokus ke kue atau minuman manis ya, tapi buah ternyata bisa juga ya jadi sumber gula yang lumayan. Tepat sekali. Mekanisme ketiga ini adalah lonjakan gula darah yang drastis gara-gara makan buah tertentu. Seiring usia, sensitivitas tubuh kita sama insulin itu seringnya menurun. Artinya, tubuh jadi lebih susah ngelola gula darah setelah makan. Nah, beberapa buah, meskipun alami, kandungan gulanya tuh tinggi banget, terus indeks glikemiknya juga tinggi. Artinya, gulanya cepet banget diserap masuk ke darah. Sumber ini nyorot mangga matang sama anggur merah, impor yang nggak ada bijinya sebagai contoh utama. Mangga manis atau anggur seger dari kulkas itu emang menggoda banget sih buat cemilan sehat. Menggoda. Tapi bisa jadi jebakan gula, hehe. Sumber ini nyebutin loh, satu buah mangga matang itu gulanya bisa lebih banyak dari donat. Anggur merah tanpa biji juga sama, fruktosa sama glukosanya tinggi banget, seratnya relatif dikit, jadi penyerapannya super cepat. Nah, lonjakan gula darah yang berulang ini, itu nggak cuma bahaya buat yang udah diabetes ya, tapi juga bisa ngerusak dinding pembuluh darah pelan-pelan. Tubuh kita kan kalau ada kerusakan mikro gitu, responsnya ngebentuk gumpalan darah kecil buat nambal. Kalau ini kejadian terus-terusan di pembuluh darah otak yang halus, itu ya resiko stroke jadi meningkat. Contoh kasus Pak Yusuf, 65 tahun, yang ganti biskuit sama mangga kering, atau Ibu Mariati, 63 tahun, yang rutin ngemil semangkuk anggur, dua-duanya kena stroke ringan. Diduga ya terkait lonjakan gula itu sama kemungkinan interaksi obat juga yang jadi makin parah. Jadi ini bukan cuma soal kalori ya, tapi lebih ke dampak langsung gula tinggi itu ke kesehatan pembuluh darah kita. Betul, dampaknya sistemik. Lonjakan gula itu memicu peradangan, bikin darah jadi lebih kental, terus ngerusak lapisan dalam pembuluh darah. Saran dari sumber ini sih jelas, nikmatin aja buah-buah manis ini, tapi porsinya dikit aja, beberapa potong mangga, mungkin 5-6 butir anggur gitu. Jangan pas perut kosong banget, dan idealnya sih dimakan bareng sumber protein atau lemak sehat, kayak keju atau kacang gitu, buat ngebantu ngelambatin penyerapan gulanya. Oke. Kita udah bahas soal kalium, interaksi obat, sama lonjakan gula.
Ada lagi nggak mekanisme risiko lain yang diangkat sumber ini? Kayaknya tadi ada nyinggung soal cairan tubuh sama kekentalan darah gitu ya. Ada, mekanisme keempat ini berkaitan sama keseimbangan cairan dan kekentalan darah. Ini juga krusial banget buat lansia. Sumber ini ngebahasnya lewat contoh semangka sama salak. Dua-duanya kan buah populer ya. Semangka kan banyak air ya, seger gitu. Salak juga camilan umum banget. Kok bisa berisiko gimana tuh? Semangka itu sifatnya diuretik alami, artinya dia bikin kita jadi sering pipis. Nah, kalau dimakan banyak-banyak pas malam hari, apalagi kalau Anda juga minum obat diuretik dari dokter, ini bisa bikin dehidrasi ringan pas tidur tanpa Anda sadar. Dehidrasi itu bikin darah jadi lebih kental. Ditambah lagi, tekanan darah kita kan cenderung turun ya pas tidur. Kombinasi ini jadi kondisi ideal buat terbentuknya gumpalan darah kecil di otak. Kasus Pak Burhan, 67 tahun, yang suka ngemil semangka malam-malam terus minum obat jantung, paginya jatuh karena stroke ringan, itu jadi contoh bahayanya. Waduh, terus kalau salah gimana? Apa hubungannya sama cairan? Putih, ini bisa memicu atau memperparah sembelit pada lansia. Nah, pas sembelit kronis, tubuh kita itu cenderung nyerap balik air lebih banyak dari usus. Ujung-ujungnya ya sama, bisa bikin darah jadi lebih kental juga. Kalau ini kejadiannya pas malam hari, pas sirkulasi darah melambat, risikonya mirip. Potensi ada bekuan darah mikro di otak. Pak Amiruddin, 69 tahun, yang hobi makan salak malam-malam, terus gejalanya mirip stroke ringan itu jadi contohnya di sumber ini. Jadi semangka sama salak ini ngingetin kita soal pentingnya waktu makan sama cukup minum ya buat lansia. Penting banget. Jadi hindari makan buah yang diuretik kayak semangka pas malam hari. Buat salak, ya batasilah jumlahnya. Dan pastikan minum air putih yang banyak sepanjang hari. Jangan pernah nyepelein dehidrasi sama sembelit pada lansia ya. Karena dampaknya tuh bisa sampai ke sirkulasi darah di otak loh. Sumber ini juga sekilas nyinggung resiko lain dari buah kayak stroberi ya. Soal kemungkinan residu pestisidanya tinggi yang susah didetoks sama tubuh lansia. Terus ada juga kandungan purinnya yang lumayan bisa micu peradangan buat yang sensitif asam urat. Tapi ya 4 mekanisme utama tadi, kalium, interaksi obat, lonjakan gula, sama dehidrasi kekentalan darah, itu yang paling ditekankan kaitannya sama risiko stroke di sumber ini. Nah, setelah kita bedah macam-macam potensi ini ya, mari kita tarik benang merahnya deh. Pesan utama dari sumber ini tuh sebenarnya bukan buat bikin Anda jadi takut makan buah. Sama sekali bukan itu. Buah itu tetap penting kok. Intinya adalah perlunya penyesuaian sama kesadaran. Kita perlu paham kalau apa yang aman dan bagus buat tubuh kita di usia 30 atau 40, itu mungkin perlu sedikit diubah atau disesuaikan setelah usia 60. Apalagi kalau kita punya kondisi kesehatan tertentu atau rutin minum obat. Jadi apa aja nih prinsip utama yang bisa kita pegang dari sumber ini biar bisa nikmatin buah dengan lebih aman di usia lanjut? Ada beberapa prinsip kunci yang bisa kita ambil. Pertama, perhatikan waktu makan. Sebisa mungkin hindari makan buah banyak-banyak, apalagi yang manis banget atau diuretik pas udah malam atau mau tidur. Siang hari itu umumnya lebih aman. Kedua, kendalikan porsi. Jangan kalap gitu ya. Lebih banyak itu nggak selalu lebih baik. Apalagi buat buah yang tinggi gula atau kalium. Ketiga, pilihlah variasi buah yang cenderung lebih ramah buat lansia. Yang rendah gula tapi tinggi antioksidan gitu. Sumber ini nyebutin contoh kayak alpukat, pepaya, delima, apel hijau, ubi jalar, melon, jambu biji, blueberry, pir, kiwi, sama buah naga. Keempat, coba kombinasikan pas makan buah. Misalnya sama sumber protein atau lemak sehat, kayak beberapa potong apel sama sepotong keju kecil, atau buah beri dicampur yogurt tawar. Ini gunanya buat bantu ngelambatin penyerapan gula dan jaga metabolisme biar lebih stabil. Wah, tips kombinasi sama protein itu menarik banget ya, praktis juga. Jadi pesan kuncinya jelas banget ya, intinya kenali tubuh kita, kenali buahnya, terus atur strateginya, gitu ya? Betul sekali. Dan strategi terbaik itu selalu melibatkan komunikasi. Pesan paling penting dari semua ini, yang kayaknya nggak bisa cukup ditekankan ya, konsultasikan sama dokter atau ahli gizi Anda. Terutama ini penting banget, kalau Anda rutin minum obat apapun itu ya, atau kalau Anda punya kondisi kayak diabetes, masalah ginjal, tekanan darah tinggi atau rendah, masalah jantung, atau riwayat asam urat. Mereka yang paling bisa ngasih panduan yang pas buat kondisi spesifik Anda.
Jangan pernah ya mengubah atau malah menghentikan pengobatan Anda cuma berdasarkan info kayak gini tanpa ngobrol dulu sama tenaga kesehatan profesional. Ini benar-benar ngebuka wawasan ya. Gimana sesuatu yang kita pikir sehat tanpa syarat kayak buah, ternyata ada lapisan kerumitan tersendiri. Apalagi seiring bertambahnya usia dan kalau kita minum obat-obatan. Jadi apa nih artinya semua obrolan kita ini buat Anda yang lagi dengerin? Anggap aja ini sebagai undangan gitu ya buat jadi konsumen informasi yang cerdas dan proaktif soal kesehatan Anda sendiri. Jangan sampai info ini malah bikin takut makan buah ya. Tapi pakai info ini buat bikin pilihan yang lebih bijak, yang lebih terinformasi. Tujuannya kan keseimbangan, bukan ngehindarin sama sekali. Sekali lagi, ngobrol terbuka sama dokter Anda itu kuncinya. Oke, terima kasih banyak ya atas penjelasannya yang dalam banget dan mencerahkan ini. Sama-sama, mungkin ada satu pemikiran terakhir nih yang bisa Anda bawa pulang dari diskusi kita hari ini ya. Sumber ini kan fokusnya ke buah-buahan. Tapi ini tuh sebenarnya nunjukin prinsip yang jauh lebih besar dan relevan buat kita semua seiring bertambahnya usia. Gimana setiap komponen dalam gaya hidup kita, termasuk diet dan kebiasaan lain yang kita anggap sehat, itu bisa berinteraksi secara beda loh sama tubuh kita yang menua dan obat-obatan yang mungkin kita minum. Ini mungkin saat yang pas buat Anda merenung sejenak. Ada nggak ya kebiasaan sehat lain yang selama ini Anda jalanin gitu aja tanpa pertanyaan yang mungkin juga perlu ditinjau ulang dan disesuaikan lagi sama kondisi Anda sekarang?